Hai, gimana kabar kamu hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cakra. Dan secara spesifik kita membahas mengenai solar plexus chakra. Nah, di video sebelumnya aku juga ada video mengenai root chakra dan sacral chakra. Udah nonton belum? Kalau belum, kamu bisa nonton 2 video sebelumnya setelah ini. Nah, apa sih sebenarnya cakra? Cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah roda atau putaran. Dan cakra ini sebenarnya adalah pusat energi di tubuh kita manusia. Bentuknya seperti spinning disk, seperti roda berputar di sekujur tubuh kita. Dan manusia, kita mengenal banyak sebenarnya cakra di tubuh kita, tapi ada 7 yang dominan yang banyak dikenal. Apa saja? Yang pertama adalah root chakra, sacral chakra, kemudian ada solar plexus chakra, kemudian ada heart chakra, throat chakra, third eye chakra, dan kemudian crown chakra. Inilah 7 chakra yang banyak kita kenal. Nah, teman-teman, sebenarnya cakra-cakra ini sangat berpengaruh kepada keadaan tubuh kita dan juga mental emosional kita. Jadi kalau misalnya ada faktor eksternal yang membuat kita merasa terguncang gitu ya, atau kita terjadi sesuatu dalam hidup kita, itu bisa berpengaruh ke cakra kita dan bisa bikin cakra kita juga jadinya kurang balance, kurang harmonis, sehingga berpengaruh ke tubuh fisik kita, kesehatan kita, dan juga kesehatan mental kita dan emosional kita. Tapi sebaliknya, kalau misalnya semuanya lancar, harmonis, maka tubuh fisik kita juga sehat, mental kita juga sehat, emosional kita sehat, dan cakra kita tentu dia spinningnya tuh dia optimal, dia balance in harmony gitu. Nah, jadi hari ini teman-teman kita secara spesifik membahas mengenai solar plexus chakra. Solar plexus chakra terletak di area ulu hati kita dan dia dikenal dengan warna kuning. Warnanya kuning nih ya, dan elemennya adalah fire. Nah, fire ini menggambarkan fire juga di hidup kita, di diri kita. Bagaimana kita punya passion, punya semangat dalam hidup kita. Dan ada beberapa keyword yang teman-teman bisa gampang ingat mengenai si karakter solar plexus ini, yaitu willpower, artinya adalah tekad, dan juga strength, yaitu artinya kekuatan. Dan solar plexus ini adalah mengenai to act, mengenai aksi, mengenai tindakan, perilaku, mengenai geliat dalam hidup kita. Itulah solar plexus chakra. Dan kita akan bahas apa aja sih sebenarnya karakter ciri-ciri orang-orang yang punya solar plexus chakra yang mungkin kurang harmonis dan perlu balancing. Gangguan yang bisa kita alami secara fisik kalau memang kita punya solar plexus chakra yang kurang balance itu ada di area perut kita, di mana solar plexus chakra kita terletak. Jadi bisa jadi seseorang mengalami gangguan di pankreas atau mungkin diabetes, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, metabolisme rendah, dan juga gangguan fisik di organ-organ seputar area perut kita. Dan kemudian secara emosional, orang yang solar plexusnya kurang balance, kurang maksimal, biasanya tipe-tipenya adalah orang-orang yang merasa rendah diri, tidak percaya diri. Mereka mungkin merasa tidak berani bergerak, tidak berani melangkah, takut akan penolakan, tidak merasa aman, tidak punya tujuan hidup, dan merasa seperti tidak berdaya, kayak powerless, merasa kurang cukup daya untuk mau bergerak. Kenapa seseorang bisa mengalami ini dalam hidupnya? Bisa jadi memang ada masa lalu atau masa kecil di mana seseorang dibully atau mungkin mengalami penolakan sehingga itu menjadikan dia punya trauma, atau mungkin ada penolakan yang cukup besar dari anggota keluarga atau mungkin saudara, atau mungkin dia merasa kurang sesuatu secara fisik atau mungkin secara prestasi sehingga mungkin merasa rendah diri atau mungkin merasa minder. Jadi itu beberapa kemungkinan bagaimana kita bisa
mempunyai solar plexus chakra yang unbalance atau tidak harmonis. Kita akan cari tahu bagaimana sih tips-tipsnya supaya kita bisa healing and balancing solar plexus chakra kita. Nah, simak tips-tipsnya bagaimana kamu bisa membantu supaya solar plexus chakra kamu semakin balance. Ini bisa kamu lakukan sendiri. Yang pertama, kamu bisa menyalakan lilin dan coba untuk menatap lilin itu di satu fokus. Kemudian kamu bisa mencoba untuk tertawa lebih banyak. Kamu bisa meditasi dengan binaural frekuensi 320 Hz. Dan kamu bisa juga melafalkan atau chanting kata Ram. Ram. Kemudian teman-teman, kamu juga bisa coba nyalakan lilin berwarna kuning. Atau kayak aku nih ya, hari ini memakai pakaian berwarna kuning. Dan kamu juga bisa sering-sering makan makanan berwarna kuning seperti pisang, pir, kemudian nanas, apalagi lemon misalnya, dan lain-lainnya. Dan kamu juga bisa mengenakan atau berdekatan dengan kristal-kristal seperti citrine, kemudian yellow jasper, kemudian juga yellow aventurine, dan juga honey calcite. Dan ada beberapa essential oil juga yang bisa sangat membantu untuk balancing solar plexus chakra kamu, seperti misalnya black pepper, ginger, dan geranium, peppermint, dan juga aroma-aroma citrus seperti grapefruit, mandarin, lime, lemon, dan teman-teman citrus lainnya. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa kamu praktekkan. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan afirmasi, melafalkan kalimat-kalimat untuk membantu kamu balancing solar plexus chakra kamu. Dan kita bisa coba praktek langsung sekarang. Aku mau undang teman-teman bisa praktek bareng-bareng sama kita sekarang. Kamu bisa pejamkan mata kamu kalau kamu nyaman, atau bisa juga kamu misalnya mencari cermin, menatap wajahmu di cermin dan mengatakan ini kepada dirimu sendiri. Atau kalau kamu mau, kamu bisa juga mengulang sama aku bersamaan mengenai kalimat-kalimat ini. Kita lakukan sekarang. I am worthy. Aku berharga. I'm confident in all that I do. Aku percaya diri terhadap semua hal yang aku lakukan. I love and accept myself. Aku mencintai dan menerima diriku. I'm authentic and I stand up for myself. Aku otentik dan aku berdiri untuk diriku sendiri. I have unlimited purpose and potential. Aku punya tujuan dan potensi yang tak terbatas. I'm strong and courageous. Aku kuat dan berani. Nah teman-teman, itu adalah beberapa kalimat afirmasi yang bisa kamu praktikin rutin, sering-sering, supaya benar-benar bermanfaat buat kamu. Dan sebenarnya banyak elemen lain yang bisa kita kupas ya. Kenapa kita mengalami ini, kita harus bagaimana. Salah satu yang aku rasa juga sangat bisa membantu, yaitu menggunakan chakra wisdom healing kartu seperti ini. Contohnya ini ada solar plexus chakra dan ada teman-teman yang lainnya nih ya, chakra-chakra lainnya di sini juga. Ini bisa sangat membantu untuk kamu cari tahu secara spesifik sebenarnya area mana secara emosional, secara mental yang memang perlu dirawat, perlu disembuhkan supaya bisa membantu balancing chakra kamu juga. Dan itu adalah peranku sebenarnya sebagai pembaca kartu, sebagai terapis untuk bisa menggait kamu. Dan
Kamu bisa praktekkan tips-tips yang ada, dan kalau kamu merasa kamu butuh, kamu bisa melakukan healing yang lebih dalam lagi, salah satunya misalnya melalui kartu seperti ini. Nah, aku pingin juga nih ya, kalau misalnya kamu merasa kamu sudah praktekin, aku pingin kamu coba untuk tulis di komentar bagaimana pengalaman kamu setelah mempraktekannya, apakah kamu resonate dengan video ini, dan kalau misalnya kamu suka, kamu bisa bantu aku untuk like, untuk subscribe, dan bantu aku sebarkan juga berita ini, hal ini kepada banyak orang dengan cara share kepada teman-teman kamu juga. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat kamu dan betul-betul bisa kamu praktekkan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan bahas mengenai heart chakra. Thank you.